Selamat pagi mami-mami di seluruh Indonesia. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afitaria dari kandidat rekrutmen Mama Bear. Hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana sih cara memproduksi ASI yang lebih banyak. Sebagai seorang ibu, tentunya kita ingin anak kita mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan. Hal tersebut tentunya tidak mudah ya. Ada ibu-ibu yang mudah mengeluarkan ASI, ada juga yang ASInya keluarnya sedikit. Nah, bagi ibu-ibu yang terhambat proses pengeluaran ASInya, saya ada beberapa tips nih. Coba dengarkan tips dari saya ya. Yang pertama yaitu lakukan pengeluaran ASI selama 2-3 jam sekali. Nah, apabila kita bekerja, tentu kita tidak bisa bertemu dengan bayi kita dong. Apabila nih tiba-tiba tanpa diminta, nauzubillah ya, bayi kita sakit, terus harus dirawat di rumah sakit dan kita tidak boleh menemani. Jadi kita terpisah dengan bayi kita. Apa yang harus kita lakukan? Bisa ASI itu bisa dikeluarkan dengan cara apapun. Selain menyusukan bayi secara langsung, pengeluaran ASI bisa juga dilakukan dengan cara dipumping. Nah, masa iya harus 2-3 jam sekali? Lalu bagaimana pada saat malam hari? Bagaimana pada saat petang? Apakah kita juga tetap harus mengeluarkan ASI tersebut? Iya dong, tentunya. Pengeluaran ASI ini harus dilakukan secara rutin. Jadi kalau bisa pasang alarm. Kenapa sih harus dikeluarkan 2-3 jam sekali? Karena proses ini membuat otak kita itu berpikir bahwa diri kita semakin banyak mengeluarkan ASI, berarti ini saya harus bisa menghasilkan ASI yang lebih banyak lagi. Kalau kita tidak melakukan pengeluaran ASI tersebut, maka tubuh kita kan akan merasa, oh berarti kita sehari itu cuman membutuhkan pengeluaran ASI yang sedikit. Nah, pengeluaran ASI yang sedikit jadinya tubuh ini akan memproduksi ASI sedikit juga. Buat apa kita produksi ASI banyak tapi kalau yang dikeluarkan sedikit? Makanya kita harus sering-sering mengeluarkan agar membuat otak kita berpikir bahwa tubuh kita ini harus memproduksi ASI yang lebih banyak. Tips selanjutnya, tips yang kedua, konsumsi makanan-makanan yang dapat membooster ASI. Tahu tidak makanan-makanan apa saja yang bisa membooster ASI? Ada kurma, susu kedelai, susu almond, kacang-kacangan, terus sayur-sayuran hijau. Nah, mami-mami semua, ada kan yang misalkan nih di beberapa tempat atau beberapa daerah, beberapa wilayah yang justru setelah habis melahirkan ini malah ada pantangan-pantangan makanan. Hal itu justru tidak baik bagi mami-mami yang ingin menyusui dan mendapatkan ASI yang optimal. Karena sebenarnya pada ibu busui, ibu habis melahirkan, tidak ada pantangan-pantangan makanan. Yang ada hanyalah apabila ibu tersebut memiliki alergi terhadap suatu makanan. Nah, itu yang tidak boleh dimakan karena itu akan berdampak pada ibu. Lalu apabila ada alergi pada bayi, itu juga harus dihindari agar ibu dan bayi tidak mengalami alergi akibat dari makanan yang dikonsumsi. Untuk makanan apapun kita bebas mengonsumsinya asalkan makanan bergizi. ASI perlu asupan yang bergizi. Selain makanan, camilannya juga harus dijaga dong. Itu tadi makanan pokok. Bagaimana dengan camilannya? Camilannya juga bisa dirubah dengan membeli camilan-camilan yang sehat yang bisa booster ASI seperti produk-produk dari Mama Bear. Karena produk dari Mama Bear memang dirancang khusus untuk membantu ibu-ibu busui.
yang ingin membooster ASI-nya lebih banyak lagi. Nah, tips yang ketiga yang paling penting dan sangat penting yaitu adalah bahagia dan bebas stres. Ibu-ibu itu jangan merasa tertekan apabila ASI yang dikeluarkan itu sedikit. Tahu nggak sih hormon apa yang dihasilkan pada saat kita bahagia? Hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu apabila meningkat, maka produksi ASI kita itu juga akan ikut meningkat. Nah, kalau kita tahu ya nih, keluarnya ASI-nya kita sedikit, tetapi kita malah stres. Aduh, ini kenapa ya ASI saya sedikit? Itu justru akan menghambat pengeluaran ASI. ASI yang tadinya sedikit yang masih bisa keluar, justru ini akan tertekan dan tidak bisa keluar. Maka ibu-ibu ini tidak akan bisa memproduksi ASI malahan. Jadi apapun yang kita alami itu kita harus membawanya dan melakukannya dengan relax, santai, tanpa beban. Ini semua demi bayi kita loh, agar bayi kita ini bisa mendapatkan ASI yang optimal. Jadi bahagia dan bebas dari stres pada ibu-ibu yang setelah melahirkan, ibu-ibu menyusui itu benar-benar sangat penting. Nah, ketika kita sudah melakukan tips pertama, tips kedua, dan tips ketiga, percuma kalau kita tidak melakukan tips yang keempat, yaitu istirahat yang cukup. Biasanya ibu-ibu itu banyak sekali alasannya untuk tidak istirahat yang cukup. Alasannya, Mbak, Sus, atau siapa, kalau malam anak saya itu rewel, saya sering banget sehingga saya kurang tidur. Kita kan punya suami, kita juga kalau misalkan tinggal dengan orang tua bisa minta tolong ke orang tua untuk menggantikannya ketika kita merasa lelah. Berapa jam sih yang kita butuhkan untuk tidur dalam sehari? Yaitu 5-8 jam sehari. Jika memang tidak ada yang bisa dimintai tolong di malam hari itu, kita bisa menggantikan tidur ini tuh di siang hari, di pagi hari, kapanpun kita memiliki waktu untuk istirahat, kita harus beristirahat. Jika kita keteteran dengan pekerjaan rumah, kita bisa meminta tolong dengan mungkin kita memanggil mbak-mbak atau mencuci pakaian dengan dilondrikan. Yang terpenting apabila kita tidak bisa istirahat yang cukup di malam hari, maka istirahatlah yang cukup di pagi atau siang hari. Jangan membuat apapun sebagai beban, karena ibu itu tidak harus melakukan segalanya pekerjaan di rumah. Jadi kita tidak perlu membuat itu sebagai beban dan harus menjalankannya dengan rileks. Apabila keempat tips ini dilaksanakan, insya Allah ASI yang diproduksi oleh tubuh ibu-ibu semua itu akan melimpah ruah, asalkan semuanya dijalankan dengan telaten dan sabar. Sekian stupid tips dari saya. Semoga mami-mami semua di seluruh Indonesia dapat memproduksi ASI yang melimpah ruah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.